warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Cahya Rodatul Munawarah di acara podcast Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Di episode kali ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat istimewa karena kita akan mendatangkan tamu yakni seorang ketua umum Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Bapak Insinyur Haji Yaya Ropandi MSI, yang merupakan ketua dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia ya Pak. Betul. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Bapak menuju ke Mandua Jember ini? Menyenangkan. Lancar Karena ya, Pak? baru dua kali ke Jember ini, apalagi tadi dibawa oleh ibu gitu ya, tidak terlalu cepat juga, santai sajalah. Ya, Dan santai. selamat di kampus Mandua Jember ini. Alhamdulillah. Baik, Bapak ini merupakan pertama kalinya ya masuk di Mandua Jember. Ya, kalau pertama kali ke kampus, ke sekolah, ke mana Jember hari ini, saya kira ini kampus istana ini gitu ya, sekolah Iya. Mandua ini, dan ini akan menghilangkan image madrasah tertinggal, madrasah kumuh. Ternyata di Mandua Jember kesan itu tidak ada. Iya, betul. Ya kan, jadi kesan yang pertama itu adalah wah ini masuk ke istana, salah masuk kira-kira begitu. Ternyata kampus Mandua Jember luar biasa ini dari sisi sarana pembangunan kampus. Ini mungkin kepala sekolahnya pinter lobby nih, membangun terus kayaknya. Gitu. Sudah mulai pembangunan. Baik. Baik. Bapak ini merupakan ketua umum dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Nah, menurut Bapak ini apa tujuan didirikannya organisasi PGM ini? Baik. PGM Indonesia itu singkatan dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, PGM Indonesia. Lahirnya PGM ini tepatnya pada tanggal 24 Juli 2008. Jadi hari ini kita merayakan Harlah yang ke-15, 24 Juli 2003. Tujuannya pada saat mendirikan PGM Indonesia itu adalah dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, bahwa setiap guru harus masuk ke dalam organisasi profesi. Nah, atas dasar pernyataan di dalam undang-undang itu, Bapak dan teman-teman guru madrasah pada saat itu di MTSL Gozi Tambun Bekasi dengan teman-teman dari Bogor, dari Depok, berapatlah kira-kira membentuk sebuah organisasi, namanya adalah Persatuan Guru Madrasah Indonesia pada saat itu. Kemudian pada akhirnya kita didaftarkan ke SK Menkumham menjadi Perkumpulan Guru Madrasah PGM Indonesia. Apa tujuannya? Nah, PGM Indonesia mempunyai visi yang sangat besar, yakni ingin mewujudkan guru madrasah yang berkualitas, sejahtera, dan bermartabat. Nah, oleh karena itu, guru-guru madrasah seiring dengan bangunannya yang kokoh tadi di Mandua Jember ini, peningkatan kualitas juga harus seiring. Betul, Pak. Sehingga bangunannya megah, kualitas guru madrasah juga akan selalu meningkat. Dengan apa buktinya? Dengan guru madrasah wabil khusus di Mandua Jember ini melakukan pelatihan bintek-bintek tentang kurikulum. Nah, oleh karena itu, seorang guru bukan hanya sekedar membaca referensi dari buku-buku yang ada, tetapi harus membaca dunia luar. Contohnya, kalau guru kudet, tahu ada guru kudet, guru madrasah, kurang up to date, ngajar madrasah saja misalnya mengajarkan provinsi, begitu ditanya hari ini, ada berapa provinsi di Indonesia? Kalau dia tidak pernah membaca buku, masih mengatakan 27 provinsi. Iya, betul. Ya kan? Iya. Padahal hari ini kemarin sudah berubah menjadi 35. Hari ini sudah berubah lagi nambah 3 kemarin di kepulauan Papua. Jadi total provinsi itu 38. Iya. Artinya apa? Informasi-informasi ini kalau membaca teks buku karena belum dicetak, angkanya yang tadi. Tetapi karena kita dari informasi dari luar, contohnya itu saja, maka kualitas guru madrasah
akan lebih dibanding guru yang lain. Kira-kira Betul begitu. sekali. Itu dari sisi Dari informasi. Yang kedua dalam meningkatkan kualitas itu teknik mengajar. Penangkapan guru madrasah ini ya di dalam peningkatan kualitas terutama bukan hanya sekedar Bintek harus juga memanfaatkan teknologi hari ini. Ada hari ini kita memanfaatkan metode katakanlah menggunakan computerized dan yang lain-lain. Guru madrasah juga harus bisa dan harus menaklukkan itu sehingga anak-anak dibawa dalam proses belajar ke dunia teknologi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca textbook tetapi sudah menerapkan kreatif dalam proses pembelajaran. Maka pembelajaran multimedia sangat diperlukan. Itu adalah bagian dari tugas PGM meningkatkan kualitas guru madrasah. Lantas dari tujuan-tujuan visi misi yang telah dicanangkan oleh PGM Indonesia ini tadi, pasti organisasi PGM Indonesia ini pasti punya program unggulan yang pasti bisa membawa sumber daya manusia di Indonesia ini menjadi generasi yang maju, kompeten dan juga cerdas. Baik. Nah, ketika guru-gurunya tadi berkualitas, ini akan memberikan efek ya terhadap siswa-siswanya. Bagaimana memproses sebuah siswa yang berkualitas ini berkat dorongan dari guru yang berkualitas. Iya, betul. Ya kan? Oleh karena itu, sinergisitas guru berkualitas dengan anak-anak cerdas ini saling beriringan. Nah, oleh karena itu peningkatan kualitas dari sisi pengetahuan, knowledge gitu ya. Ingat, Bapak ini adalah backgroundnya sarjana teknik mesin. Insinyur. Ya, insinyur. Iya. Tapi kenapa bisa menjadi guru madrasah? Kan gitu. Iya. Karena memang dulu ketika jadi mahasiswa Bapak sudah menjadi guru. Jadi jadi guru menunjukkan ada talenta di dalam hati. Pada saat itu dan hari ini kecintaan terhadap guru tidak luntur. Bapak dipercaya menjadi mengendalikan organisasi PGM Indonesia sebagai ketua umum. Maka bagaimana mengangkat harkat dan marwah guru-guru madrasah itu? Jangan dipikirkan saya ya. Bayangkan Bapak pernah ke Ambon. Mau mengajar saja perlu naik perahu. Bayangkan kalau terjadi hujan Terombang-ambing. tidak sempat mengajar karena jalannya menuju ke sekolah tidak sampai. Iya. Kalau di Jawa relatif mudah. Ini artinya apa? Instruktur para sana sekolah juga harus dipersiapkan. Begitu pedihnya kalau kita menjadi guru di luar sana. Nah, makanya di sini khususnya yang ada di Pulau Jawa lah misalnya, ayo guru juga meningkatkan kualitas dalam metode mengajarnya, proses pembelajarannya. Nah, sehingga ujian produknya itu adalah ketika siswa berlomba di tingkat nasional, maka dengan guru berkualitas siswanya akan berprestasi. Seperti kemarin esainya adalah KSM. Ya kan? Ya, Kan pasti kalau gurunya berkualitas, produknya juga kepada anak-anak juga akan menghasilkan siswa yang berkualitas juga. Akan ditopang dengan kemampuan, keberanian menjadi siswa yang terbaik berkat guru-guru yang berkualitas. Kira-kira begitu. Baik, berarti guru ini punya pengaruh yang besar kan terhadap siswa-siswa didiknya menjadi generasi yang maju dan kompeten. Akan tetapi banyak menurut kacamata pandang saya nih, siswa-siswa khususnya di Mandua Jember atau di luarnya, karena saya kan sekolah di sini. Ada beberapa anak yang sudah diberi media, fasilitas, sarana dan prasarana, akan tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik, Pak. Mereka memilih untuk mengabaikan dan tidak belajar lebih, padahal guru-guru di sini sudah berkualitas. Baik. Lantas bagaimana? Nah, ini tantangan ya. Jadi artinya guru harus lebih kreatif. Bagaimana merangsang anak tadi yang katakanlah tidak peduli ya menjadi peduli. Kreativitas itu adalah sangat penting. Makanya seorang guru harus memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Nah, ya
bukan hanya sekedar guru saja. Siswa juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Jadi kompetensi itu adalah orang yang memiliki, kalau Bapak menyebutnya dulu SKA. S-nya itu adalah skill. Orang yang mempunyai keahlian di bidang apapun. Yang kedua adalah knowledge, pengetahuan. Orang yang cerdas, orang yang pintar pasti memiliki kemampuan yang mumpuni. Dan yang ketiga adalah A-nya attitude, sikap. Ingat, orang kompeten itu mempunyai sikap perilaku yang baik. Ya, mentang-mentang kita udah jadi artis, tenar, penggemarnya disia-siakan. Itu namanya tidak memiliki attitude. Dia besar-besar itu karena oleh penggemarnya. Oleh karena itu, orang kompeten tadi harus memiliki skill, memiliki knowledge dan attitude, sikap yang baik. Apalagi percaya ya, ini adalah sekolah Mandua Jember, etika moral juga tetap kita suguhkan, maka secara otomatis perilaku siswanya yang kita harapkan adalah perilaku siswa yang bermoral Pancasila, yang Islami, yang mendekatkan kepada Tuhan. Kira-kira itu ending dari ujungnya guru berkualitas, siswanya juga akan berkualitas. Betul sekali. Pasti dari ujung yang baik pasti bermuara pada hal yang baik pula. Nah, endingnya menurut Bapak, motivasi untuk penonton yang ada di rumah gimana? Baik. Ini bukan hanya di rumah saja, untuk adik-adik semua ya. Mumpung masih muda kita harus belajar apapun. Ya. Karena apa? Karena contoh, Bapak ini sekolah tuh di swasta, S1-nya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Karena Bapak hari ini punya kompetensi di bidang ahli K3 konstruksi, alhamdulillah, dulu ingin masuk UI, tidak masuk, tapi sekarang bisa ngajar di Universitas Indonesia. Wah, keren sekali. Ya kan? Alhamdulillah, kampus-kampus di Jakarta itu, di Atmajaya, Bapak menjadi dosen tamunya. Di Universitas Tarumanegara, di Unisba menjadi dosen tamunya. Apa? Karena Bapak memiliki kompetensi di bidang ahli K3 konstruksi. Dan sekarang Bapak dipercaya oleh Kementerian PU menjadi widasuara dalam hal memberikan pelatihan yang berkaitan dengan K3 konstruksi. Artinya apa ini pesan kepada adik-adik semua? Tolong, walaupun kita hari ini belajar pelajaran yang begitu banyak, nanti adik-adik atau pendengar di rumah fokuskan kepada satu titik sehingga kompetensi kita yang dimiliki di situ. Ya seperti adik hari ini, mau kompetensinya mau jadi penyiar, mau menjadi gitaris, mau jadi apapun tidak apa, menjadi ilmuwan. Ya. Tetapi di dalam diri kita mempunyai satu bidang kompetensi dan orang lain tidak punya, sehingga kita akan dikejar kemana-mana. Ya ini pengalaman Bapak pribadi. Ya. Dulu ingin masuk UI UMPTN nggak bisa masuk, hari ini dipinta mengajar dalam kapasitasnya sebagai ahli K3 konstruksi dan keinsinyuran. Karena sekarang itu insinyur juga harus punya sebagai lembaga profesi. Iya. Ya kan? Jadi kalau Bapak tadi namanya insinyur, sekarang itu insinyur itu gelar profesi. Karena gelar Bapak akademik itu adalah sarjana teknik. Iya. Ya. Nah, karena Bapak sebagai profesi insinyur yang notabene juga tadi ada basic keguruan, pendidik, itu menjadi sangat qualitas yang tepat. Ya, jadi harapannya kepada adik-adik, kepada pendengar hari ini, sekolah dengan baik, belajar agama pelaksanaannya dengan tekun, rajin beribadah, belajar dengan baik, perdalam ilmu yang hari ini bisa kita pelajari. Jadi tidak usah banyak-banyak, nanti itu kita ambil satu disiplin ilmu yang akan kita menjadi susah. Susah itu apa? Orang mencari kita. Kalau orang sudah mencari kita, alhamdulillah berarti ilmu kita dibutuhkan. Berarti kita kompeten dalam satu bidang. Ya, kira-kira begitu. Baik, betul sekali. Jangan lupa motivasinya untuk penonton yang ada di rumah dan juga yang ada di sini di Mandua Jember diamalkan dengan baik. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berada di podcast Mandua Jember ini. Terima kasih. Saya atas nama Ketua Umum Pimpinan Pusat PGM Indonesia,
Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Nadida Cahya dan Sivitas Akademika MAN 2 Jember, wabil khusus kepada Ibu Pembimbing. Saya kira bakat anak-anak ini perlu kita kembangkan. Siapa tahu ini anak-anak akan menjadi reporter yang handal. Amin. Untuk menuju masa depan yang cemerlang. Baik teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton podcast Origami kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa stay tune di channel MAN 2 Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.